Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka melanjutkan pembahasan kita, yaitu mata pelajaran Tarbiyah Islamiyah. Adapun pada kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang Al-Hajju wal Umroh, tentang haji dan umroh. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabi'in, para tabi'in, dan sampai kepada umatnya, yang mudah-mudahan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, kita langsung saja pada materi kali ini, yaitu Al-Hajju wal Umroh, haji dan umroh. Ya, Al-Hajju wal Umroh. Ahdafud dars, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu tentang kita akan mengetahui tentang makna haji, ya, tentang makna haji, pengertian atau definisi haji. Apa itu haji? Nah, kita nanti akan dijelaskan, ya. Nomor 2, yuwaddihu arkanul hajj. Kita akan mengetahui tentang rukun-rukun haji. Apa saja rukun haji itu? Apakah sama dengan umroh, ya? Nomor 3, yufarriqu bainal haji wal umroh, membedakan antara ibadah haji dan ibadah umroh. Yang keempat, apa hikmahnya disyariatkan haji itu? Baik, kita lanjutkan. Jadi 4 poin ini kita akan mempelajari materi haji dan umroh ini. Oke, lanjutkan. Iqra wa ta'allam. Iqra wa ta'allam, bacalah dan pelajarilah. Al-hajju huwa ruknul khamis min arkanil Islam. Haji itu adalah ar-ruknul khamis, rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam. Wa huwa, adapun haji itu adalah qasdul muslim baitallahil haram liadai manasikil hajj fi waqtil haji. Wa huwa, haji itu adalah qasdul muslim, sejaknya atau menujuknya seorang muslim ke Baitullah atau ke Ka'bah, ya, liadai manasikil hajj, untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji fi waqtil haji, pada musim haji, pada waktu haji, ya. Maksudnya pada waktu haji adalah pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji. Di sini terkait dengan mikot zamani, ya, waktu yang sudah ditentukan, yaitu Zulhijjah, pada bulan Zulhijjah. Bahkan kegiatan atau rangkaian ibadah haji itu mulai dari bulan Dzulqa'dah, kemudian puncaknya itu di bulan Zulhijjah pada tanggal 9 Zulhijjah, ya. Kemudian mereka jamaah haji itu pulang ke tanah air masing-masing itu sampai di akhir bulan Zulhijjah atau memasuki awal bulan Muharram. Kita lanjutkan. Wa huwa fardun ala kulli muslim balighin aqilin mustati. Haji itu, haji itu fardun, adalah wajib. Wajib kepada siapa? Wajib kepada ala kulli muslim, ala kepada setiap muslim, kulli setiap muslim, balighin yang sudah balik, akil yang berakal, mustati dan mampu, ya. Jadi haji itu wajib kepada setiap muslim, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Muslim yang gimana? Yang balik, yang sudah balik. Jadi kalau anak kecil, ya, baik perempuan maupun laki-laki yang belum balik itu belum wajib. Akilin, dan sehat akalnya, ya, orang yang
waras akalnya, artinya tidak terganggu akalnya, ya. Jadi orang gila itu tidak wajib atau tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir mustati, ya, selain muslim dia balik kemudian sehat akalnya, dan yang paling penting adalah mustati, mampu untuk menyiapkan biaya untuk naik haji atau ongkos haji dan pembekalannya. Bekal selama di haji itu kan membutuhkan bekal makanan maupun minuman, pakaian itu harus disiapkan, ya, baik untuk dirinya yang haji, yang mau melaksanakan haji, ataupun keluarganya atau orang-orang yang ditinggal, yang akan ditinggalkan oleh dia selama dia melaksanakan ibadah haji. Harus mampu untuk menyiapkan bekalnya, ya. Itu. Kemudian liqaulillahi ta'ala, karena ada firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa wajib haji itu kepada setiap muslim yang sudah mampu. Walillahi, ini dalam surat Al-Imran ayat 97 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Walillahi, dan demi Allah, 'alan nasi, wajib kepada manusia, hijjul baiti melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, manistaqa'a, bagi siapa yang mampu, ya, sabilan di jalannya, wa man kafara, dan siapa yang mengingkari haji itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, tidak membutuhkan 'anil alamin, dia maha kaya. Maka itu adalah tidak membutuhkan kepada 'anil alamin, dari alam semesta. Wa qad furidul hajju, dan diwajibkan haji itu bisanati tasi'ah, pada tahun 9 Hijriah. Jadi haji itu mulai diwajibkannya itu mulainya pada 9 Hijriah, artinya setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah 9 tahun. Marratan wahidah fil dan Nabi Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji hanya 1 kali fil umri, seumur hidupnya, ya. Jadi Nabi Muhammad sudah pindah atau hijrah di Madinah atau tinggal di Madinah 9 tahun baru ada kewajiban haji. Dan setelah itu Nabi Muhammad, pada tahun berikutnya Nabi Muhammad wafat. Jadi kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji hanya 1 kali. Dan itu menunjukkan bahwa haji itu hanya 1 kali kewajibannya seumur hidup, ya. Adapun sekarang ada orang yang melaksanakan beberapa kali atau lebih dari 1 kali, 2 kali. Nah, yang kedua kali dan sampai seterusnya adalah merupakan sunnah. Yang wajibnya hanya 1 kali dalam seumur hidup. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja, wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian al-hajja, yaitu haji. Fahujju, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun, ada seseorang yang bertanya pada waktu itu Nabi pada saat Nabi Muhammad bersabda itu, ada seorang yang berkata, aqulu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Apakah kami melaksanakan ibadah haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata hatta qala salasan. Fasakata, maka Nabi Muhammad berdiam, hatta qalaha salasan, sampai dia, orang itu, bertanya 3 kali. Oke, lanjutkan. Ulangi lagi. Fasakata hatta qalaha salasan. Jadi Nabi Muhammad waktu itu terdiam sampai orang itu bertanya 3 kali. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
setelah orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad sebanyak 3 kali, faqala lahu, maka Nabi Muhammad meneruskan berkatanya atau menjawab orang itu, lau qultu na'am, ya, kata Nabi, lau qultu na'am, seandainya aku katakan na'am, iya, bahwa haji itu setiap tahun wajib dilaksanakannya, ya, la wajabat, maka wajib melaksanakan ibadah haji itu setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kamu pasti tidak akan mampu. Nah, ini menunjukkan bahwa haji itu wajibnya dilaksanakan hanya 1 kali seumur hidup, ya. Tuh hadisnya yang menjelaskan bahwa wajib haji itu hanya 1 kali dalam seumur hidup. Baik, teruskan. Walil haji arkanun arba'ah. Haji itu mempunyai rukun yang 4. Jadi rukun haji ada berapa? Ada 4. 1, ar-ruknul awal, rukun yang pertama adalah ihram. Ya, ihram itu niat, wa huwa niyatud dukhul fi manasikil haji. Niat memasuki rangkaian atau rangkaian amalan ibadah haji. Ya, dalam niat itu sambil sudah memakai pakaian ihram, ya, pakaian ihram di mana laki-laki hanya 2 helai kain yang tidak terjahit, yang tidak dijahit, ya, tidak boleh dijahit. Kemudian kepalanya terbuka, ya, tidak ada pakaian atau yang menempel di badan yang hasil jahitan. Adapun perempuan itu seperti sholat biasa, mereka menggunakan mukena atau pakaian serba putih yang menutup auratnya selain wajah dan telapak tangan. Kemudian ar-ruknus tsani, rukun yang kedua dari rukun haji itu adalah at-thawaf. Jadi setelah memakai kain ihram dan niat, baru selanjutnya melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 asywat, sebanyak 7 kali. Kemudian setelah tawaf sebanyak 7 kali, kemudian diteruskan selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil baina Safa wal Marwah, antara bukit Safa dan Marwah. Berapa kali? 7 asywat, 7 kali putaran. Jadi menghitungnya, pertama dari bukit Safa, kemudian lari-lari kecil sampai ke bukit Marwah, itu dihitung 1 kali. Nah, baru dapat 1 kali. Kemudian dari Marwah balik lagi ke Safa, itu dihitung 1 kali, berarti sudah 2 kali putaran. Nah, begitu selanjutnya, ya. Kemudian setelah sa'i selesai, kemudian dilanjutkan ke kegiatan yang paling utama, yaitu al-wukuf bi Arafah. Rukun yang keempat adalah wukuf bi Arafah, diam diri di padang Arafah. Kapan itu wukuf itu dilaksanakan? Kapan? Wadzalika fil yaumit tasi', dilakukan pada hari 9 atau pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah itu jamaah haji semua kumpul di padang Arafah, ya, semua kumpul, tidak ada yang kumpul, semua dihadirkan di padang Arafah, mau orang yang sehat atau yang sakit, orang yang tua atau muda, orang yang ada di sakitnya lagi dirawat misalnya, itu harus dibawa ke padang Arafah untuk melaksanakan tawaf. Ini semua, meskipun dia dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit, maka harus didatangkan atau dihadirkan di padang Arafah. Karena wukuf ini adalah rukun. Kalau rukunnya tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Dan ini wukuf tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa diganti sama orang lain, ya, tidak seperti hanya misalnya melempar jumroh atau misalnya tawaf dan sa'i, itu bisa dibantu,
tawaf, misalnya kita lagi sakit kemudian tidak bisa tidak bisa lari-lari kecil atau jalan. Nah, tawaf itu bisa dipandu atau memakai sepatu roda atau kursi roda, ya maaf, bukan sepatu roda tapi kursi roda. Kemudian dipandu atau didorong, dibantu sama keluarganya atau temannya atau orang lain, ya. Begitu juga sa'i, ya, ketika dia tidak mampu lari-lari kecil itu juga bisa dibantu dengan memakai kursi roda. Adapun wukuf itu kan hanya diam diri, maka dia mau sakit sakit parah atau mau sakaratul maut, bahkan ya dia harus hadir di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Yaitu jadi itu rukun haji ada berapa? Ada 4, ya. Ihram, tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah. Kemudian wal hajju fihi manafi'u katsirah. Haji itu mempunyai manfaat yang banyak, ya. Kahaitsu yaltaqi, ini menjelaskan hikmahnya melaksanakan ibadah haji. Haitsu di mana yaltaqi fihi muslimun, bisa bertemunya orang-orang muslim dari berbagai negara Islam. Di semua negara orang muslim sedunia itu kumpul di haji atau di padang Arafah. Ya, semua kumpul, mau dari Amerika, Eropa, Asia, ya, Afrika, semua kumpul di padang Arafah. Nah, itu salah satunya hikmah melaksanakan ibadah haji. Sehingga apa? Sehingga kumpulnya orang-orang muslim sedunia di haji atau di padang Arafah atau di Makkah, fayash'uruna bita'alluq, maka sehingga mereka merasakan rasa kasih sayang, wal wihda, rasa persatuan, wayal basula, dan mereka memakai malabis muwahadah, pakaian yang menyatukan, yaitu pakaian seragam. Mereka memakai pakaian serba putih, ya. Wayatawajjahuna bidu'a, dan mereka bisa menghadapkan doa-doa mereka li Rabbin wahid, kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fayahusuna, sehingga mereka merasakan bil musawah, rasa persamaan, wal ukhwah, dan rasa persaudaraan kemanusiaan, ya, rasa persaudaraan sama manusia. Kama annal hajja, dan begitu juga haji, bahwa sesungguhnya haji yang mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sudah haji yang mabrur itu adalah haji yang diterima atau haji yang sah, ya, sesuai dengan aturannya, rukun-rukunnya. Nah, itu kalau haji yang mabrur itu sababun limaghfiratidz dzunub, merupakan penyebab diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau haji, ya, orang yang sudah haji, yang hajinya sudah sah, maka seolah-olah dia bagaikan bayi yang baru lahir, ya, dalam artian dia semua dosanya sudah diampuni, ya, seperti bayi yang baru lahir tidak punya dosa dalam keadaan suci. Itu. Nah, ini haji, ya. Jadi haji itu tadi adalah wajib kepada setiap muslim yang sudah balik dan berakal dan mampu. Amal umroh, kita teruskan. Amal umroh, adapun umroh itu adalah fahiya sunnatun. Dia umroh itu hanya sunnah, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekali lagi. Amal umroh, adapun umroh, fahiya sunnatun, adalah sunnah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'addiha, yang dilaksanakan oleh muslim, setiap muslim, fi ayyi waqtin minas sana, dilaksanakan pada waktu kapan saja,
Jadi waktunya kapan saja itu bisa melaksanakan ibadah umroh. Tidak seperti ibadah haji. Kalau ibadah haji tadi sudah ditentukan, yaitu di bulan Zulhijjah. Adapun umroh itu dilaksanakan kapan saja, mau bulan Zulhijjah, mau bulan Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, itu bisa melaksanakan ibadah umroh. Tapi kalau haji itu hanya di bulan Zulhijjah saja. Ya, fi ayyi waqtin minas sana, pada waktu kapan saja, ya. Wa tashmulu, dan umroh itu mencakup jami'a a'malil hajj, amal-amalannya, rangkaian ibadahnya seperti haji, ya. Ada kecuali wukuf di Arafah. Sama, umroh itu ada niat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Nah, tapi tidak ada yang namanya kegiatan wukuf. Jadi wukuf hanya di rangkaian ibadah haji saja. Akan tetapi di umroh itu tidak ada wukuf, hanya melaksanakan niat, kemudian tawaf dan sa'i, dan langsung tahallul, ya, kalau umroh. Tapi kalau haji itu ada wukuf, setelah sa'i itu kemudian wukuf. Dan banyak amalan-amalan yang sunnah ketika melaksanakan ibadah haji. Seperti apa? Seperti ada wajib haji itu seperti melempar zumroh di Mina, kemudian ada mabit, ya, bermalam di Mina dan di Muzdalifah, ya. Itu tata cara atau rangkaian ibadah haji. Kalau umroh tidak ada mabit, tidak ada wukuf, tidak ada zumroh, ya. Jadi kalau umroh itu hanya tawaf dan sa'i, ya, kayak memakai ihram, tawaf dan sa'i, kemudian selesai dengan diakhiri dengan tahallul. Jadi itu penjelasan tentang haji dan umroh, ya. Oke, sekarang kita langsung kepada latihan soal. Mal haju, apa itu haji? Jawabannya ada di halaman pertama tuh. Kita garis bawahi, al haju huwa qasdul muslim baitallahil haram li adai manasikil hajj fi waqtil haji. Jadi haji itu adalah sejaknya atau menujunya seorang muslim ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji fi waqtil haji, pada musim haji, yaitu di bulan Zulhijjah. Itu jawaban nomor 1. Boleh kita bawahi, ya, dari qasdu sampai fi waqtil haji. Kita lanjutkan nomor 2. Wa mal hikmah min masy'uliyatil hajj. Apa hikmahnya disyariatkan haji itu? Ya, hikmah itu di sini dijelaskan, wal haju fihi manafi'un katsira. Manfaat haji itu banyak sekali. Di mana? Pertama, yaltaqi fihi al muslimun, bisa bertemunya orang-orang muslim sedunia. Jadi orang muslim dari berbagai negara di dunia itu kumpul, ya, di haji itu. Kemudian hikmahnya lagi adalah fayash'uruna, dan sehingga mereka bisa merasakan rasa saling menyayangi, rasa kasih sayang, wal wihdah, dan rasa persatuan, wayal basuna, dan karena mereka memakai satu pakaian yang sama, pakaian seragam, yaitu serba putih, wayatawajjahu, dan mereka bisa mengarahkan doanya, menghadapkan doanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wayahusuna, dan sehingga mereka merasakan rasa persamaan, ya, sama-sama, wal ukhwah, dan rasa persaudaraan sama manusia. Dan haji itu, haji yang mabrur adalah penyebab diampuni dosa-dosanya. Jadi ini jawaban nomor 2, dari mulai yaltaqi, ya, jawabannya adalah dari yaltaqi sampai limaghfiratud dzunub. Ini jawaban nomor 2. Oke. Itu. Kemudian nomor 3,
Alaman yajibul haji, kepada siapa wajib haji itu? Kepada siapa? Di sini dijelaskan ala, jawabannya apa? Ala wa huwa fardun ala kulli muslim balighin akilin mustati. Nah, ini jawabannya. Jawaban nomor 3 adalah ala kulli muslim balighin akilin mustati. Itu jawabannya nomor 3. Nomor 4, wa mad dalil alaihi. Apa dalilnya bahwa wajib, bahwa haji itu wajib? Yaitu dalilnya adalah dalam surat Ali Imran ayat 97. Ini dalilnya ya. Nanti disebutkan sama kalian atau ditulis kembali dari walillahi sampai fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu dalilnya. Oke. Kemudian bagian kedua ini kalian sebutin pernyataan ini salah atau betul. Khata atau sahih. Nomor 1, yalbasul hujjaj fil ihram malabis mukhtalifah. Para haji itu memakai dalam ketika ihram malabis mukhtalifah, ya, pakaian yang bermacam-macam atau berbeda-beda. Apakah betul ini pernyataannya? Ya, tentunya ini salah, ya. Mereka sebetulnya yang betul adalah mereka memakai pakaian yang sama, yaitu serba putih, ya, namanya kain ihram. Kemudian nomor 2, min arkanil umroh al-wukuf bi Arafah. Di antara rukun umroh itu katanya al-wukuf, ada wukuf di Arafah. Khoto sahih? Ya, khoto, ya, salah juga nomor 2 nih. Jadi di dalam umroh itu tidak ada wukuf. Wukuf itu hanya ada di rangkaian ibadah haji. Oke, nomor 3, yas'a al-haju baina Safa wal Marwah sab'at aswad. Sa'inya orang yang haji baina Safa, antara Bukit Safa dan Marwah, sab'at aswad, 7 putaran. Sahih, ya, betul. Jadi haji itu antara Bukit Safa dan Marwah itu 7 putaran. Nomor 4, yash'urul muslimun fil haji bil wihdah wal musawah. Orang muslim merasakan ketika haji itu rasa apa? Rasa persaudaraan atau persamaan, rasa persatuan. Nah, ini adalah hikmah dari haji. Jadi pernyataan ini adalah sahih. Oke, baik. Bagian 3. Ini dipilih yang betul, yang paling tepat jawabannya. Nomor 1, al-baitul haram fi Makkah al-Mukarramah atau Madinah atau Al-Qudus di Palestina. Ya, Ka'bah itu tentunya ada di kota Makkah. Jadi jawabannya apa? Makkah al-Mukarramah. Nomor 2, furido al-hajj fi sanah, diwajibkannya haji itu pada tahun berapa? Pada tahun ke-9, at-tasi'ah minal hijrah. Ya. At-tasi'ah, ini at-tasi'ah. Nomor 3, furidul hajj fil diwajibkannya haji itu dalam seumur hidup berapa kali? Marratan wahidah atau marrataini atau salah satu marrat atau 3 kali. Tentunya jawabannya adalah marratan wahidah, hanya 1 kali kewajiban ibadah haji itu dalam seumur hidup. Nomor 4, al-hajju huwa ar-ruknu, haji itu adalah rukun yang keberapa? As-salis, ar-rabi atau al-khamis min arkanil Islam. Jawabannya apa? Al-khamis, rukun yang kelima, ya. Rukun yang kelima dari rukun Islam. Baik, selanjutnya ini disambungin di garis panah mana yang cocok atau dijodohkan, ya. Al-hajju fardu ainin ala kulli, haji itu adalah wajib atau fardu ain kepada siapa? Ala kulli muslim, ini kulli muslim, ya, kulli muslim balighin akidin mustati. Al-hajju fardu ainin ala kulli, jawabannya muslim baligh akil mustati. Nomor 2, arkanul haji, rukun haji itu ada berapa? Arba'atun. Ini jawabannya arba'ah, ya. Nomor 3, al-hajju huwa ar-ruknu, haji itu adalah rukun yang keberapa? Ar-ruknu al-khamis, rukun yang kelima dari rukun Islam. Nomor 4 yang terakhir, furidul hajj
diwajibkannya haji itu fi sana pada tahun berapa? Fi sana at-tasi'ah pada tahun ke-9 Hijriyah. Oke, itu latihan soalnya. Adapun yang ini nasyatun manziliyun ya, kegiatan rumah atau pekerjaan rumah, PR ya. Kalian bisa kerjakan ya. Wah, ini apa perintahnya? Akmil syalit tali. Akmil, sempurnakan atau lengkapilah bagian di bawah ini. Sini ada arkanul haj. Rukun-rukun haji itu ada 4 kan? Nah, ini apa aja? Pertama coba an-niyah atau ihram ya. Nomor 2 at-tawaf. Nomor 3 as-sa'i. Nomor 4 al-wuquf bi Arafah. Oke, itu saja ya pelajaran kita hari ini tentang haji dan umroh. Oke. Baik, syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Nakhtatim, kita tutup bi qiraatil hamdalah wa doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.